Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada episode kali ini melanjutkan video build dan juga rakit TZ. Untuk video sebelumnya ya, kalian bisa lihat ini chassis TZ yang saya gunakan bodinya untuk tutorial membangun dan merakit Dragon Suspension. Nah, kalian udah lihat untuk tes runnya juga di sana. Nah, kali ini saya akan bikin STO klasik menggunakan TZ berikut ini, dan di sini saya akan gunakan body Tri-Dager berikut ini untuk saya gunakan pada TZ chassis ini, guys. Oke, berikut ini part-part yang akan kita gunakan. Jadi nanti kalian akan lihat apa saja part yang akan saya gunakan untuk membangun STO klasik ini. Jadi sebenarnya sih ini semi klasik ya, dikarenakan ada beberapa part yang tidak boleh atau tidak termasuk dalam kategori klasik. Di antaranya adalah akar merah ini atau multi attachment stay, lalu untuk ban Super X yang small diameter ini, guys, dengan karet putih yang super hard. Nah, ini tidak masuk dengan kategori klasik. Nanti harus kita ganti kalau kita ikutkan dalam lomba. Oke, kita akan preteli dulu untuk mobilnya. Dan jangan lupa, ini saya sudah punya roller 13 mm yang akan saya gunakan. Dan ini sudah lama ya rollernya, jadi saya gunakan pada mobil-mobil speed saya di video Speed STO. Kalian sudah lihat tentunya. Oke, kita akan lanjut untuk memasangkan bagian bumper depannya. Jadi ini adalah part aluminium down thrust roller. Ini merupakan part yang masuk kategori vintage, dikarenakan memang dia rilisnya juga sudah cukup lama, guys. Jadi akan saya buka kemasannya. Berikut ini bagian partnya. Jadi kita bisa lihat ada grease, ada juga beberapa lepasan dari part bumper ini. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk mekanismenya ya. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk manual instruction-nya. Jadi seperti ini, guys. Untuk down thrust ini dia sebetulnya adalah roller mirip dengan sliding damper ataupun pivot kalau yang modern sekarang. Hanya saja di sini dia untuk sisi rollernya itu dia miring, itu sebabnya disebut down thrust. Nah, thrust ini kan dorongan. Jadi saat mobil itu pivotnya bekerja, roller jadi semakin miring dan mobil akan dibikin semakin menukik ke arah track. Jadi mobil dijamin tidak akan kelontang. Nah, untuk manualnya seperti ini, kalian bisa pause kalau kalian mau melihat atau membaca lebih detail ya. Untuk bagian utama dari bumper ini adalah yang ini, yang berbahan duralumin ini ya, atau aluminium. Jadi ini mirip dengan bahan yang digunakan untuk sliding damper yang part modern. Nah, kalian boleh lihat juga untuk part yang saya maksud sudah saya review di channel saya dan juga sudah saya pasangkan pada mobil STO dan juga sudah saya lakukan tes run. Oke, kita lanjut langsung aja kita rakit untuk down thrust roller ini. Jadi di sini untuk sistem pengeperannya itu tidak menggunakan per, akan tapi menggunakan kawat, guys. Jadi ada kawat pada bagian belakangnya. Ini akan menahan saat bagian sisi kiri dan kanannya ketekan ke belakang. Nah, kita selesaikan dulu untuk rakitnya. Nah, kira-kira seperti ini mekanisme cara bekerjanya. Oke, kita tinggalkan terlebih dahulu dan sekarang akan saya pasangkan untuk keempat rodanya. Jadi di sini karena saya tidak memiliki one way small diameter tire, jadi saya gunakan small diameter untuk Super X berikut ini. Jadi untuk Super X ini dia cirinya adalah bagian tonjolan untuk lubang memasukkan as itu dia masuk, guys. Dikarenakan kan Super X itu lebar banget chassisnya, jadi menggunakan as 72. Nah, itu sebabnya di sini saya gunakan spacer untuk bagian yang menahan antara lubang as dan juga ke chassisnya. Nah, setelah terpasang seperti ini. Untuk mesinnya, di sini saya gunakan mesin Hyperdash motor berikut ini. Nah, kalian tentu tahu ini mesin jadul banget. Ini benar-benar masuk kategori vintage. Jadi Hyperdash ini kalian udah familiar ya di game Hyperdash GP itu sudah ada untuk mesin ini dan digunakan untuk kita lakukan balap di game tersebut, guys. Oke, penampakannya seperti ini. Jadi ini produksi atau manufaktur oleh Mabuchi Motor. Jadi cukup ikonik ya untuk Mabuchi Motor ini. Dan kita akan gunakan ini untuk sementara sampai nanti kita coba lihat di saat lomba kita akan gunakan mesin yang berbeda atau tidak. Setelah kita pasangkan seperti ini. Jadi RPM-nya tadi kalau kalian lihat itu tidak terlalu tinggi ya, bahkan tidak sampai 20.000. Jadi dia bisa dibilang sih kalau sekarang ini setara dengan mesin tune mungkin ya, atau bahkan masih kencang mesin tune. Nah, kita nggak tahu deh, nanti coba akan kita lakukan tes run dengan mobil lainnya yang menggunakan mesin tune. Oke, mesin saya nyalakan, tidak ada masalah. Akan tapi ini tiba-tiba timbul suara berisik, guys, seperti ini. Nah, ini kayaknya faktor usia ya. Jadi untuk sementara saya akan coba semprotkan contact cleaner di sini merek standar. Dan rupanya masalahnya selesai. Jadi sudah tidak ada masalah di sini, mungkin karena lubrikasinya mulai kering di bagian dalam dari motornya ini. Jadi harus kita semprot lagi dan akan kita bersihkan. Jadi di sini saya akan semprotkan contact cleaner melalui lubang yang ada dan pastikan dialasi dengan tisu agar kotorannya keluar. Jadi kelihatan ya di sini ada kotoran yang keluar dan berwarna kekuningan. Ini mungkin juga ada aspek nggak tahu ya, mungkin ada bagian yang mulai berkarat juga dikarenakan mungkin karena faktor usia juga, guys. Nah, untuk melindungi permukaan dari
angkur dan juga lilitan dinamonya ini saya gunakan VT Oil. Jadi kalian bisa cek di deskripsi kalau kalian mau beli ya. Ini minyak break-in guys yang diproduksi oleh VT Project. Jadi banyak macamnya dan ini logo lama karena saya disupport oleh Mas Victor selaku owner dari VT Oil ini. Dan ini kita tuangkan aja, kita tetesin sedikit pada bagian ujung dari shaft dinamonya seperti ini. Dan kita putar-putarkan agar pelumasannya menjadi sempurna dan motor terlindungi untuk jangka waktu yang cukup lama guys. Nah sudah selesai, sekarang kita pasangkan lagi pada chassisnya dan sekarang akan saya coba fitting untuk bodinya. Jadi di sini untuk keseragaman saya akan gunakan body Tri-Dager sama seperti kit saya lainnya ya. Kalian udah lihat untuk build klasik STO saya yang sebelumnya. Dan di sini saya gunakan body Tri-Dager ini. Cuman ini kan harusnya untuk Super One. Jadi kalau dipasangkan di TZ dia agak keangkat gini guys untuk bagian belakangnya. Jadi memang harus ada penyesuaian sedikit. Jadi di sini saya akan sesuaikan nanti. Untuk sementara kita akan coba tinggalkan dulu dan kita akan masuk ke part berikutnya yaitu Short Stabilizing Pole. Nah part ini cukup umum kita dapati dan ini merupakan stabilizer yang mendapatkan roller juga. Jadi di sini ada roller hijau yang bisa kita pasangkan pada mini 4WD kita. Jadi ini yang saya gunakan sebenarnya lebih ke stabilizernya sih. Jadi untuk rollernya nanti nggak tahu kita pakai atau enggak. Jadi nanti akan saya pasangkan pada roller 13 mm ball guided bearing berikut ini guys. Kita cek di sini, ini dia yang saya maksud untuk down thrust roller ini pada ujung kiri kanannya itu dia agak masuk ke dalam. Jadi ada sudut kemiringan dan dia kalau menekuk ke belakang itu sudutnya akan semakin bertambah. Itu sebabnya efeknya adalah down thrust atau menukik ke bawah, ditekan ke bawah gitu ya kira-kira ya. Kita bisa cek di sini pada setting board itu sudutnya cukup gede kalau kita lihat. Nah ini kalau mobil belok dengan adanya gap pada bagian roller ke stabilizer atasnya, dikhawatirkan mobil akan keluar lintasan atau course out. Itu sebabnya kita perlu menyesuaikan agar jatuhnya sisi luar dari roller dan juga kepala stabilizernya ini itu sama paling tidak, atau ada gap paling tidak 1 mm atau setengah mm juga boleh. Nah caranya kita akan tekuk menggunakan tang seperti ini. Jadi kita tekuk aja menggunakan 2 tang. Dan kita cek lagi pada setting board apakah dia sudah sama untuk derajatnya. Jadi kira-kira untuk derajatnya kurang lebih 2 derajat ya. Jadi di sini saya akan gunakan acuan itu untuk memastikan sudut kemiringannya sama. Nah setelah selesai tinggal kita pasangkan dan saya akan lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi guys. Oke, setelah selesai seperti ini sudah sama sekarang dan tinggal kita tetesi lem super dari bagian bawahnya agar bautnya tidak mudah terlepas. Nah, part berikutnya adalah reinforce untuk multi attachment stay berikut ini yang berwarna merah. Ini akar ini cukup umum digunakan pada saat era STO Super One dan Super 2 di tahun 2012, 2013 sampai 2014 guys. Jadi ini cukup umum digunakan, akan tapi untuk kelas STO klasik ini sebetulnya tidak masuk ke kategori klasik. Jadi bisa dibilang video ini adalah build semi STO klasik guys, atau STO semi klasik. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini menariknya adalah untuk part ini memiliki banyak sekali attachment untuk roller. Jadi bisa dibilang attachment pointnya itu ada beberapa opsi untuk banyak sekali diameter roller. Jadi kalian bisa lihat di layar ada 17, ada 13, ada 19 juga. Jadi kalian tinggal pilih lubang yang sesuai agar sesuai dengan regulasi untuk lebar maksimal dari mini 4WD kalian. Untuk manual instructionnya seperti ini, kalian bisa pause kalau kalian mau baca. Dan sekarang kita akan pasangkan saja untuk akar belakang ini. Sebelumnya kita lepaskan dulu bagian-bagiannya dari runnernya. Dan setelah kita pasangkan, kalian bisa lihat di sini ada bagian yang menahan bagian sisi belakang kanan dari chassis. Ini harus kita trim agar part tersebut bisa dipasang dengan baik guys. Setelah di grinding, kira-kira seperti ini. Sekarang tinggal kita pasangkan saja pada chassisnya, kita baut dari bawah. Dan kita sudah selesai, tinggal memasangkan bagian stay-nya saja. Nah, untuk memudahkan pemasangan rollernya, jadi untuk stay-nya ini akan saya pasang di belakang bawah dengan posisi terbalik seperti ini guys. Nah, dengan harapan sih, sisi yang menonjol yang menghadap ke bawah ini akan memudahkan saya untuk memasangkan brake plate pada bagian tersebut. Nah, bicara mengenai brake plate, di sini saya gunakan FRP reinforcing plate berikut ini atau stick lurus ya, istilah umumnya. Ini cukup murah harganya dan ini akan saya gunakan pada sisi bawah, depan dan belakang sebagai brake plate dari kit tersebut guys. Nah, sebelumnya saya akan gunakan counter sang tool berikut ini untuk membuat celah agar kepala baut tidak menonjol dan tidak mengenai track guys. Ini cukup murah juga alatnya, kalian bisa beli di toko mini 4WD, linknya ada di deskripsi.
Dan setelah kita pasangkan menggunakan baut flathead, kita dapati hasilnya seperti ini. Jadi kepala baut sudah tidak lagi menonjol dan tidak ada resiko mengenai permukaan dari trek dan merusak trek, guys. Lagi-lagi ini tidak masuk rules kalau kalian ikut kelas klasik ya. Kalau yang full klasik itu memang nggak boleh pakai baut flathead. Jadi untuk counter sangnya boleh, tapi untuk baut flatheadnya harus kita ganti dengan baut kepala bundar. Nah, setelah selesai bagian depannya juga saya lakukan hal yang sama. Ini saya pasang seperti ini, saya tembus aja ke atas ya. Dan untuk brake plate depan ini saya tambahi mur, jadi dia ada jarak yang lebih pendek antara brake plate-nya ke ground. Nah, untuk kedua roller belakang saya gunakan yang 19 mm aluminium dengan ring karet dan juga dengan ring plastik. Ini akan saya pasangkan untuk yang ring karet pada bagian bawah, sedangkan untuk yang ring plastik akan saya pasangkan pada bagian belakang atas, guys. Pemasangannya pun normal menggunakan spacer, dan di sini saya gunakan baut panjang dengan flathead juga, dan tinggal kita tutup menggunakan mur, lalu di atasnya kita tutup menggunakan ball caps. Oke, kita tinggalkan. Ini udah selesai, tinggal kita selesaikan satunya lagi. Dan sekarang kembali ke body. Jadi bodinya tadi untuk bagian bawah dari body Tredeger ini mengenai roda, jadi harus saya trim sedikit agar tidak mengenai roda belakangnya. Nah, setelah selesai seperti ini kira-kira, keduanya sudah pas, tinggal kita sesuaikan lagi pada bagian bukaan untuk gearboxnya. Jadi yang membuat bagian belakang terangkat itu adalah bagian gearboxnya ini, guys. Jadi posisinya sedikit berbeda dengan chassis Super One. Ini harus kita trim pada bagian bodinya sedikit lebih lebar agar bisa kita pasangkan dengan baik. Setelah selesai seperti ini, sekarang kita next lanjut pemasangan ke sayapnya. Jadi sebetulnya sayap ini adalah aksesoris saja, karena sebetulnya secara real dia tidak memberikan efek yang berarti ya. Jadi kalian sudah lihat juga video-video saya mengenai downforce, gesekan ke bawah, dan juga testeran-testerannya untuk berbagai video yang sudah saya buat sebelumnya. Kalian bisa cek lagi di playlist STB, guys. Nah, jadi untuk sayapnya seperti ini. Ini sayang sekali bagian stikernya ada yang ke kopek sendiri ya. Ini nggak tahu, kayaknya dari pengemasannya ini ada yang salah, ataupun pada saat pengiriman bisa juga, guys. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa kita lem, kita tempelkan pada bagian sayapnya. Untuk manual instructionnya seperti ini. Jadi jujur ini pertama kali saya merakit sayap untuk yang adjustable wing seperti ini ya. Ini rupanya kompleks banget, guys. Jadi manualnya aja ada beberapa halaman ini. Jadi saya harus pelajari pelan-pelan, dan saya pelajari mekanismenya, lalu barulah saya rakit kedua varian sayapnya. Oke, saya akan kembali setelah sayapnya selesai saya rakit. Nah, jadi sebetulnya bagian yang membuat sayapnya bisa di-adjust atau diatur posisinya itu adalah pada bagian slidernya ini, guys. Ini pada bagian bawah, jadi mekanismenya itu kita geser ke belakang dan ke depan, sehingga derajat kemiringan dari sayap belakangnya ini berubah dia. Nah, saya contohkan di sini, saya pasangkan pada bodi ya, tapi tidak saya ceklekin karena bodinya rencananya akan saya cat dulu. Seperti ini untuk posisi sayap rebahan. Jadi sayapnya sedikit flat gitu ya, itu kita dorong ke depan untuk sayapnya. Nah, sedangkan kalau kita mau sayap yang lebih tinggi lagi dengan efek gaya tekan ke bawah yang lebih banyak, itu sayap kita dorong ke belakang, guys. Seperti ini. Bautnya tinggal kita kendorkan aja dan kita dorong ke belakang, baru bautnya kita kencangkan lagi untuk menjaga agar sisi sayapnya tidak berubah. Ini berlaku untuk kedua sayap, jadi sayap yang kecil juga sama, hanya berbeda desain aja. Sekarang saya akan coba selesaikan untuk sayap ini, kedua sayapnya ya. Nah, oke, untuk bodinya udah selesai. Jadi catnya masih sama dengan tema warna saya sebelumnya, yaitu orange fluorescent dan juga putih, dan cocok banget sama sayapnya. Jadi gimana, keren banget ya. Untuk bannya juga putih, keren banget, kelihatan serasi dengan tema warna yang kita gunakan, guys. Jadi seperti ini. Untuk bagian bawahnya juga seperti ini. Untuk sementara tidak saya tutup dengan Tamiya tape, tapi nanti kalau kebutuhan di trek mengharuskan saya tutup, harus saya lakukan penutupan dengan Tamiya tape agar permukaan trek tidak tergores. Untuk detailnya seperti ini, bagian depannya saya kasih detailing dikit aja untuk bagian detail pada bodinya seperti ini. Lalu sampingnya saya kasih styling mesh agar kelihatan lebih keren lagi, guys.
Dan kita sudah selesai dengan perakitan STU klasik dengan chassis Super TZ. Kita akan coba engine on dan kita akan lihat ada masalah atau tidak pada mini batu ini kita. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin teaser dulu untuk video berikutnya. Jadi ini saya punya part yang keren banget dan cukup vintage bahkan. Ini saya disupport oleh OMS Tamiya guys. Jadi kalian sudah lihat juga video-video saya yang mereview part-part yang disupport oleh OMS Tamiya. Ini merupakan sound starter. Ini sound starter diproduksi oleh Sunny. Dan ini cukup vintage dan ini digunakan untuk menyalakan mini Path WD kita dengan aktivasi suara. Nah, penasaran kan gimana? Pastikan kalian cek di video saya berikutnya. Baiklah, sebelum kita akhiri dan kalian lihat slideshow fotonya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh member channel Tim Flash berikut ini. Terima kasih telah mensupport saya setiap bulannya. Dan jangan lupa, akhir tahun ini, Desember 2021, saya akan adakan special giveaway khusus member. Jadi pastikan kalian jadi member sekarang juga agar bisa mengikuti program giveaway yang akan saya lakukan segera. Dan ingat, hanya berlaku untuk 100 orang member saja guys. Jadi buruan, tombolnya ada di bawah video ini guys. Ya udah, jadi itu aja. Jangan lupa kalian bisa lihat video berikutnya untuk test run dan juga review untuk sound starternya. Nah, untuk itu, biar kalian gak ketinggalan, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita jumpa di video berikutnya. See you! Thank you.